Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Berkata pengarang kitab daripada Fathul Qarib Al-Mujib, dalam matannya di sini dikatakan walladzi yafturu bihi shaimu asyaratu asya'a, yaitu membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan daripada puasa. Ada berapa perkara yang membatalkan daripada puasa? Asyaratu asya'a, dikatakan di sini ada 10 macam yang membatalkan daripada puasa. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Amin Allahumma amin. Mana itu yang 10 macam itu? Yang pertama adalah ma wasala abdan ila jaufi. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja. Dimasukkan ke dalam tenggorokan dengan sengaja. Seperti apa? Seperti makan, minum, dan seterusnya. Minum obat dan lain sebagainya. Tetap itu adalah membatalkan daripada berpuasa. Nah, kalau batal puasanya, maka wajib qada. Baik batalnya itu disengaja, ya, ada bahasanya zaman sekarang itu apa? Ngegodin gitu ya. Nah, tetap itu kan dosa. Ada batalnya yang tidak dosa. Mana batalnya yang tidak dosa? Seperti siapa? Seperti ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui. Nah, ketika itu khawatir dengan anaknya atau khawatir dengan dirinya karena badannya atau fisiknya tidak fit, maka batal puasanya, membatalkan puasanya boleh, silahkan ya. Akan tetapi jadi membatalkan puasa di situ ada 2 macam. Satu ada yang dosa, 2 ada yang tidak dosa. Kalau yang dosa bagaimana? Itu dia yang membatalkan puasa dengan sengaja atau ngegodin di waktu siang hari. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah ya, sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh kekuatan, dengan penuh keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah. Mau ikut live ya. Sambil kita mengkaji atau membahas. Apabila ada yang mau didiskusikan, mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang masuk ke dalam rongga tenggorokan kita dengan sengaja. Bagaimana kalau mama-mama, ibu-ibu yang sedang memasak? Yang sedang memasak lalu khawatir masakannya kurang asin atau kurang manis atau kurang pedas dan yang lain sebagainya. Boleh nggak dicicipi? Boleh. Untuk dicicipi itu boleh ya. Bagi mama-mama nanti ataupun chef yang sedang memasak, ya, yang sedang memasak di bulan suci Ramadan, sehingga makanannya tetap sedap, tetap enak. Bagaimana caranya? Boleh dicicipi, akan tetapi hanya cukup di lidah saja. Ya, indera pengecap itu kan lidah. Artinya berarti lidah boleh mencicipi makanan ketika sedang berpuasa, akan tetapi hanya sekedar rasa doang. Jangan sampai si makanan tersebut ataupun sayur tersebut ataupun masakan tersebut masuk ke dalam tenggorokan. Nah, kalau masuk ke dalam tenggorokan, ya tentu batal puasanya. Nah, insyaallah semoga kita bisa diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Namun sebelum ibadah di bulan suci Ramadan, insyaallah malam sekarang kita akan melaksanakan yang namanya nisfu Sya'ban, setengah daripada bulan Sya'ban.
Sebetulnya nisfu itu setiap bulan ya ada ya, setengah daripada bulan tersebut. Akan tetapi yang teristimewa di sini adalah bulan Sya'ban. Kenapa? Kok ada istimewa? Karena di bulan Sya'ban ini, pertengahan bulan Sya'ban di tanggal 14 malam ke-15 itu amal-amal perbuatan kita yang 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Raqib dan Atid mencatat setiap hari daripada amal perbuatan kita, maka dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menginginkan amal perbuatan kita tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan segala kemampuan kita, silakan dengan cara apa? Ada yang wirid, ada yang sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat dan lain sebagainya, dihidupkan malam daripada nisfu Sya'ban tersebut, maka insya Allah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terima kasih untuk yang memberikan like ataupun hadiahnya. Semoga jadi amal soleh untuk kita semua karena mendukung daripada channel-channel kebaikan, channel-channel dakwah. Karena jangan sampai langit kita ataupun sinyal-sinyal yang bertebaran di udara ini diisi oleh channel-channel yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita live dakwah, dengan posting-posting dakwah, baik itu kita yang buat ataupun kita yang share saja, insya Allah udara kita menjadi udara yang sehat. Amin, Allahumma amin. Baik, mudah-mudahan di malam ini ba'da maghrib silahkan kita hidupkan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya kalau di kampung-kampung biasanya guru-guru kita mengajak kita untuk membaca surat Yasin 3 kali. Ya, yang pertama kita minta dipanjangkan umur dalam ibadah. Yang kedua baca Yasin diniatkan minta sama Allah untuk diluaskan milik dan rezeki kita. Yang ketiga minta sama Allah untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Baiklah ibadallah, kita lanjutkan kajian kita. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tadi yang pertama ma wasala amdan ilal jauh, segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan kita maka membatalkan puasa. Dan yang kedua awir roksi, atau masuk ke atas kepala kita. Apabila atas kepala kita ada yang bolong atau yang kena celaka, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, atau apapun itu masuk sengaja dimasukkan airnya, maka membatalkan puasa. Nah, itu dimasukkan dengan sengaja. Gimana kalau tidak sengaja? Ya kalau tidak sengaja nggak apa-apa, apalagi lupa. Ya, misalkan masuk ke dalam tenggorokan kita, biasanya di hari-hari sebelum Ramadan itu kita makan pagi, sarapan pagi, ternyata setelah sahur itu misalkan kita tidur. Kalau nggak setelah sholat subuh misalkan tidur, harusnya nggak boleh ya. Pada subuh tidur itu menutup rizki atau membuat fakir. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan, dalam hadis pun disebutkan demikian. Nah, lalu tidur misalkan tidur ba'da subuh, bangun jam 8 atau bangun jam 7, kemudian makan. Nah, kemudian makan nggak ingat, lupa kita makannya, nggak ingat bahwa itu bulan suci Ramadan, dikira hari-hari biasa. Batal nggak puasanya? Ya tentu tidak membatalkan puasa karena lupa ya, ataupun dipaksa dengan sangat, itu pun sama, dipaksa dengan sangat tidak membatalkan puasanya, insya Allah. Yang kedua apa itu? Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Nah, yang kedua adalah adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Nah, masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Ada yang luka, telinga, kemudian hidung. Nah, lalu kalau mata bagaimana? Misalkan ada ojek online, lagi pakai helm, kemudian hujan masuk ke mata, nggak sengaja, ya.
ataupun obat tetes mata, itu para guru mengatakan itu tidak membatalkan puasanya kalau masuk ke mata. Kalau telinga udah mutlak batal. Ya, masuk ke hidung, ya, kalau masuk ke hidung batal juga. Ataupun berkumurnya berlebihan, ya, itu pun sama membatalkan daripada puasanya. Ya, jadi adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Nah, itu membatalkan puasa. Menyuntikkan obat ke salah satu daripada dua jalan, kubul dan dubur misalkan. Nah, itu pun sama membatalkan puasanya. Yang berikutnya, yang keempat, apa itu? Muntah dengan sengaja. Ya, misalkan kita lagi di perjalanan pusing, udah pusing di perjalanan, gimana caranya biar pusingnya hilang? Ayo dimuntahkan dulu. Nah, kalau muntah dengan sengaja seperti itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Nah. Kemudian apa lagi? Bersetubuh dengan sengaja di siang hari. Oh, itu bukan hanya batal puasa, wajib kafarat. Kalau suami istri bersetubuh berhubungan di siang hari, maka itu membatalkan puasa. Selain membatalkan puasa, wajib kafarat, yaitu melaksanakan puasa nanti di bulan Syawal. Di bulan Syawal dan seterusnya sebelum Ramadan wajib melaksanakan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Nah, jadi jangan macam-macam ya dengan puasa lalu main-main ya. Dengan istri, dengan pasangan kita yang sudah menikah lalu berhubungan, itu wajib kafarat. Nah, oleh karena itu maka boleh untuk melaksanakan berhubungan itu di siang hari, di malam hari saja. Kalau siang hari nggak boleh. Nah, gimana kalau ternyata sudah luar biasa, baru pengantin baru, udah kayak gitu, misalkan di bulan Rajab pengantin baru, kemudian udah kerja, pulang di bulan suci Ramadan di siang hari. Setelah pulang di bulan suci Ramadan di siang hari, kemudian ketemu dengan istrinya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut bergabung, sudah ikut live. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semuanya. Mohon doanya agar tetap sehat walafiat bagi kita semuanya. Saling mendoakan, saling berbagi kebaikan. Kita lanjutkan. Apabila nikah di bulan Rajab misalkan, setelah seperti itu kerja pelayaran, kelautan atau penerbangan dan lain sebagainya. Setelah kerja tersebut pulang di bulan suci Ramadan. Setelah pulang di bulan suci Ramadan itu ketemu dengan istrinya di siang hari. Nah, kemudian dia sudah tidak tahan. Nah, ini kan yang berumah tangga, yang sudah menikah, gitu ya. Dia sudah tidak tahan dengan istrinya. Bagaimana caranya? Ya dibatalkan dulu dengan minum atau makan. Tetap dia berdosa ya, membatalkan puasa dengan sengaja seperti itu. Nah, akan tetapi kalau sudah seperti itu lalu berhubungan suami istri, maka tidak wajib kifarat. Nah, ini yang wajib kifarat itu adalah membatalkannya dengan berhubungan suami istri, itu namanya wajib kifarat. Nah, yang keenam apa? Keluarnya air mani karena musyabbarah. Apa itu? Antara suami istri ataupun dengan bukan suami istri pula, lalu ketika bermesraan seperti itu keluar air mani, maka itu sama membatalkan puasa. Perbeda orang yang tidur. Ya, dia tidur. Semoga sehat selalu Abi. Amin. Makasih doanya. Luar biasa. Semoga sehat walafiat juga ya untuk teman-teman yang sudah ikut live, sudah ikut bergabung, anak-anakku sekalian, para santri santriawati yang sudah ikut bergabung. Insya Allah malam ini kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban. Semoga bisa
bergabung di masjid-masjid, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren masing-masing di kampungnya. Kalaupun tidak sempat, jangan sampai tidak menghidupkan malam bulan nisfu Sya'ban. Ya, silakan dengan cara yang bisa kita lakukan, diniatkan dalam hati untuk mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Kalau biasanya itu malam istimewa itu 1/3 malam terakhir. Kalau nisfu Sya'ban itu dari mulai maghrib sudah malam istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai lewatkan kesempatan yang emas ini bagi kita, insya Allah. Baik, yang berikutnya adalah kalau keluar air maninya, air spermanya itu tidak disengaja karena mimpi, ya, tidur jam 9 pagi, misalkan nunggu zuhur karena masih libur kerja, masih libur sekolah atau bagaimana, ya. Setelah seperti itu, ternyata mimpi keluar air sperma, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau sebab mimpi, berbeda dengan lagi main handphone, maaf, ngelewat beranda atau foto-foto yang tidak baik, foto syur, kemudian dilihat dengan sengaja keluar air mani atau sperma, maka itu membatalkan puasanya. Ya. Yang berikutnya adalah haid. Yang ketujuh, haid. Maka ketika perempuan haid nggak boleh berpuasa, nanti berpuasanya di Syawal saja dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman kaum akhwat pada kesempatan ini, apabila ada yang belum selesai daripada kodonya, silakan segera dikodoi dulu sekarang ya, kodok dulu sekarang, selesaikan kodonya, masih ada waktu. Nah, jadi kalau sekarang kodoknya belum selesai, itu hukumnya wajib karena sudah mendekati bulan suci Ramadan, ya, wajib. Akan tetapi kalau sudah nisfu Sya'ban, makruh kalau mau melaksanakan saum sunnah, kecuali bagi yang sudah terbiasa Senin Kemis melaksanakan puasa Daud, itu silahkan untuk diteruskan. Akan tetapi bagi yang tidak terbiasa kemudian melaksanakan sunnah, maka itu jadi makruh hukumnya. Berbeda dengan orang yang kodok, maka wajib untuk melaksanakan kodoknya. Apabila terhalang oleh Ramadan di Syawal, maka selain wajib kodok, wajib fidyah nantinya. Oleh karena itu, yuk teman-teman ahwat yang masih punya hutang, ataupun kita kaum laki-laki yang masih punya hutang, segera, misalkan di Ramadan sebelumnya karena pekerjaannya terlalu berat, maka tidak mampu untuk berpuasa, ataupun yang sakit tidak mampu berpuasa, maka sekarang segera untuk diqodho, sehingga di bulan suci Ramadan kita sudah tidak punya tanggungan atau qodho lagi. Dan juga mengingatkan kepada kita semua yang hadir di acara live ini, ataupun kepada Al-Fakir sendiri, mudah-mudahan Allah bukakan pintu milik dan rezekinya, sehingga kita bisa beli baju baru, kue, perlengkapan menuju Lebaran itu sebelum daripada malam 10 terakhir. Ya, maaf bagi teman-teman sekalian semuanya, kalau sudah ada milik dan rezekinya, jangan nunggu sampai 10 malam terakhir. Diikhtiarkan dari sekarang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga nanti di 10 malam terakhir kita sudah bisa jejeg istiqomah untuk berada di masjid atau berada di rumah, berwirid, membaca Al-Quran, dan beribadah mahdhah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan tersebut, kecuali apabila memang yang belum ada milik dan rezekinya, nanti di 10 malam terakhir baru ada milik rezekinya, boleh silahkan. Akan tapi diniatkan dalam hati. Untuk apa? Untuk menyenangkan keluarga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita di siang hari keluar tersebut tetap dalam keadaan ibadah, mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut live daripada teman sekalian. Sehat selalu Ustadz, amin, Allahumma amin. Terima kasih atas doanya, semoga doa yang sama dan juga lancar milik rezeki kita, lancar ikhtiar kita di pagi hari ini.
Amin, Allahumma amin. Dan semoga teman-teman sekalian bisa membersihkan hati kita. Al-Fakir, saya pribadi, sama-sama ketika bangun di pagi hari, yuk sama-sama bersihkan, tidak ada hati yang kotor dengan sesama kita. Sehingga Allah ridho kepada langkah-langkah kegiatan aktivitas kita di hari ini. Amin, Allahumma amin. Yang berikutnya, selain haid juga nifas, sama orang yang nifas atau orang yang sudah melahirkan keluar darah nifas itu biasanya galibnya 40 hari atau paling sedikitnya saat melahirkan tersebut, maka itu dia haram untuk berpuasa atau batal berpuasanya, tidak boleh berpuasa, nanti dikodok saja. Mengenai kodok ini ada wajib kodok, ada wajib fidyah, ada wajib kodok, tidak wajib fidyah, ada wajib fidyah, tidak wajib kodok, ada tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Kalau di pesantren biasanya suka dinadhamkan wajib kodok, wajib fidyah, wajib kodok, wajib fidyah, wajib kodok, wajib fidyah, wajib kodok, wajib fidyah. Masya Allah, Ustaz, kalau sholat nisfu dilakukan di rumah atau sama yang melakukan di masjid. Nah, sholat nisfu Sya'ban itu ada pendapat yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban itu, ya. Kemudian ada juga mayoritas ulama itu dilakukan diganti dengan kalau di guru-guru kami itu diganti dengan sholat tasbih. Nah, mau dilakukan di masjid boleh, mau dilakukan di rumah juga boleh. Yang pasti kita tahu tata cara dan urutannya. Nah, ya, kalau kita belum tahu tata cara dan urutannya, mau dilaksanakan di rumah, silahkan niatnya saja sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat, atau sholat sunat tasbih, silahkan laksanakan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Sehingga inti daripada sholat sunnah tersebut adalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu dalam hati kita niatkan terlebih dahulu untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini yang paling utamanya. Amaliyah ibadahnya, mangga guru-guru kita sudah banyak menerangkan. Ada yang dengan sholat, ada yang dengan sedekah, ada yang dengan membaca suratul Yasin, ada yang begadang membaca Quran sampai dengan subuh, dan seterusnya. Itu silahkan apa saja yang kita lakukan, insya Allah yang paling pokoknya adalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sehingga apa? Allah mengangkat daripada rapot kita, amal catatan baik kita, amal catatan buruk kita, yang buruknya Allah hapus itu semuanya. Bagi Allah apa yang nggak mungkin, bagi Allah apa yang tidak bisa, semuanya bisa. Ya, kita memang makhluk pendosa. Al-Fakir sangat banyak dosanya sekali di sisi Allah, akan tetapi Allah sangat cinta dengan orang-orang yang taubat. Oleh karena itu, yuk perbanyak kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada dosa-dosa dan maksiat kita. Ya, barang siapa yang banyak untuk membaca istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan daripada ghammin wa hammin. Allah akan hilangkan daripada susah kita, bingung kita dengan membaca istighfar tersebut. Akan tetapi istighfarnya dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan dengan apa? Dengan cara membaca istighfarnya taubatan shahihatan, dengan taubat yang sahih, yang benar. Artinya apa? Kita mengingat dosa-dosa masa lalu kita. Punten apabila yang pernah berpacaran, kita istighfar dulu pernah memegang yang bukan muhrim, dan seterusnya. Nah itu dia. Begitu pula yang sudah berumah tangga nih, mamah-mamah, teteh-teteh, kakak-kakak, dan lain-lain sebagainya, ya, yang sudah berumah tangga, apabila dulu pernah melakukan dosa, misalkan menjabat tangan yang bukan muhrim dengan pacarnya dulu, tobat sama Allah sekarang, sehingga apa? Sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya, besaran dosa zina apa judi, walaupun itu kedua-duanya salah. Judi dan juga berzina itu
Dua-duanya dosa-dosa besar, ya. Orang ketika melakukan perbuatan tersebut, maka yang jadi landasannya adalah daripada Al-Quran Sunnah dan juga pendapat ulama. Kita sebagai orang awam tidak langsung kepada Quran Sunnah, ya, kepada Quran hadis, karena ada nih yang menggalakkan sekarang kembali kepada Quran Sunnah, kembali kepada Quran Sunnah. Betul, itu tidak salah, akan tetapi kita sebagai orang awam, kecuali kita sudah bisa baca kitab, ilmu 12 pan ada di kepala kita, baru boleh langsung kembali kepada Quran dan Sunnah melalui para ulama. Nah, kalau kita melalui para guru-guru kita, seperti itu, ya. Lalu bagaimana ini mengenai zina dan judi tersebut, ya? Kalau untuk level daripada dosanya tersebut itu memiliki levelnya masing-masing. Wala taqrabu zina. Mendekati zina aja tidak boleh. Ini berarti menandakan zina itu dosanya sangat besar sekali, gitu kan? Dan begitu juga al-ma'ashi, ya, permainan judi itu pun dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk levelnya sendiri, mana yang lebih besar, mana yang di bawahnya, mohon maaf Al-Fakir belum mengetahuinya, pernah membaca akan tetapi lupa lagi, khawatir tidak tepat untuk menjawabnya. Akan tetapi keduanya itu adalah dosa besar yang wajib kita jauhi. Di antara dua dosa besar tersebut, yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah meninggalkan sholat. Nah, oleh karena itu kita sama-sama menjauhi daripada dosa-dosa tersebut, insya Allah. Dengan kita berpuasa, insya Allah dosa daripada berzina akan kita kikis, karena berzina itu adalah dosa nafsu, ya. Berjudi juga itu adalah dosa nafsu. Maka itu nafsu itu akan kalah dengan berpuasa. Ya, nafsunya belum bisa diredam, akan tetapi badannya kan jadi lemes dengan berpuasa tersebut, ya. Maka dari itu puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan, di antaranya itu menahan hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya adalah yang batal puasanya, siapa itu? Orang yang gila. Baik, berikutnya waalaikumsalam. Ini aku Haifa, masya Allah, sehat walafiat Haifa. Mudah-mudahan anak soleh tersebut dapat istiqomah untuk mengkaji ilmu agama. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas doanya, sehat selalu juga. Amin Allahumma amin. Baik, yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah gila. Nah, akan tetapi maaf ya, hati kita mesti kita bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Kumaha damang? Alhamdulillah damang Kang Ajib, Laskar Front Pembela Islam, masya Allah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, akan tetapi kita ketika kita melihat teman-teman kita ada yang belum berpuasa, maka nggak apa-apa, kita mengingatkan dia kalau di tempat terbuka, ya. Kalau di tempat terbuka, kalau tidak di tempat terbuka itu hak pribadi masing-masing, misalkan di dalam rumahnya, gitu kan. Nah, kalau di luar itu boleh kita mengingatkan kalau memang di lingkungan umat Islam. Nah, kalau di pasar itu bagaimana? Kita lihat situasi dan kondisinya. Bisa jadi orang tersebut dalam keadaan musafir, sehingga dalam keadaan lapar makan, ya boleh. Ataupun orang yang haid ataupun orang yang sakit, akan tetapi tempatnya harus diamankan. Tidak boleh menampakkan secara langsung kepada orang-orang yang berpuasa, menjaga itu semuanya. Baik, selanjutnya orang yang batal puasa itu adalah orang-orang yang gila atau hilang akal. Yang terakhir adalah yang ke-10, orang yang murtad, wariddatu, orang yang murtad maka batal puasanya. Nah, oleh karena itu dari 10 perkara yang membatalkan puasa, ini adalah ilmu, ini adalah wajib kita ketahui sehingga kita bisa menjaga puasa kita dalam keadaan lancar dan bersemangat. Amin Allahumma amin. Semoga
Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa tersebut. Baiklah, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, dari 10 perkara tersebut, insya Allah kita bisa menjaganya. Namun ini yang terpenting adalah malam sekarang, malam Jumat, yaitu malam nisfu Sya'ban. Semoga kita bisa menghidupkan nisfu Sya'ban tersebut, sehingga kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk tulis di komentar ataupun DM. Apabila bisa dijawab, insya Allah Al-Fakir akan jawab. Kalau belum bisa menjawabnya, mohon izin. Al-Fakir orang doib, orang lemah, orang yang tidak berilmu. Insya Allah kita akan buka dulu referensi-referensinya sehingga bisa kita diskusikan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.